Perkenalkan, nama saya Gusti Sinta Nandini. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai sejarah Kerajaan Tarumanegara. Nah, seperti yang kita tahu, Kerajaan Tarumanegara ialah kerajaan yang bernuansa Hindu. Kerajaan Tarumanegara adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa dengan pusat kerajaan diperkirakan terletak di sekitar daerah Bogor sekarang ini pada abad ke-4 hingga abad ke-7. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan Hindu beraliran Wisnu dan tertua di Indonesia. Ada 12 raja yang memerintah di Kerajaan Tarumanegara, antara lain pendiri Kerajaan Tarumanegara adalah seorang maharesi dari Salankayana Bharata, India yang bernama Jayasinghawarman pada tahun 358 Masehi. Nah, Jayasinghawarman datang ke Indonesia karena kekacauan dan penjajahan oleh pasukan Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha di tanah leluhurnya. Sesampainya di Nusantara, Jayasinghawarman diterima oleh Raja Dewawarman di Kerajaan Salakanayara. Bahkan Jayasinghawarman dinikahkan dengan salah seorang putri Raja Dewawarman yang bernama Iswari Tunggal Pertiwi Warmadewi atau Dewi Minawati dan mempunyai seorang anak putra yang bernama Dharmawarman. Setelah Raja Jayasinghawarman diperkirakan wafat pada tahun 382 Masehi dan dimakamkan di dekat Kali Gomati, kemudian tahta Kerajaan Tarumanegara diserahkan kepada putranya yakni Dharmayawarman pada tahun 382 sampai 395 Masehi sebagai raja kedua. Kemudian dilanjutkan dengan kepemimpinan Punawarman. Punawarman adalah raja ketiga Kerajaan Tarumanegara yang memerintah tahun 395 sampai 434 Masehi. Pada masa pemerintahan Punawarman, Kerajaan Tarumanegara mengalami puncak kejayaan karena rakyatnya dipimpin secara bijaksana dan Tarumanegara berhasil menguasai 48 kerajaan daerah. Kemudian ada raja keempat, yaitu Wisnuwarman. Ialah raja Kerajaan Tarumanegara yang keempat, yang mangkat pada tahun 434 sampai 455 Masehi. Nama Wisnuwarman tercantum dalam naskah Wangsakerta. Ia mangkat pada tahun 455 dan diwarisi oleh putranya yaitu Indrawarman. Dilanjutkan oleh pemerintahan Indrawarman. Indrawarman naik tahta sebagai raja Kerajaan Tarumanegara kelima, menggantikan Raja Wisnuwarman yang mangkat pada tahun 377 Saka atau sekitar tahun 455 Masehi. Beliau memerintah sekitar tahun 455 sampai 515 Masehi. Selanjutnya ada Raja Candrawarman. Candrawarman mulai memerintah di Kerajaan Tarumanegara sebagai raja ke-6 sejak tahun 515 Masehi hingga tahun 457 Saka sekitar 535 Masehi. Candrawarman bergelar Sri Maharaja Candrawarman Sang Hariwangsa Purusakti Suralagawageng Paramarta. Yang ketujuh ada Raja Suryawarman yang memerintah Kerajaan Tarumanegara. Setelah ayahnya Candrawarman yang meninggal pada tahun 535 dan memerintah selama 26 tahun antara tahun 535 sampai 561 Masehi. Yang kedelapan ada Raja Kertawarman, adalah Raja Kerajaan Tarumanegara ke-8 yang mewarisi bapaknya Suryawarman yang mangkat pada tahun 561 dan memerintah selama 67 tahun antara tahun 561 sampai 628 Masehi. Raja ke-9 yaitu Sudawarman, merupakan raja ke-9 yang memerintah Kerajaan Tarumanegara pada tahun 628 sampai 639 Masehi. Ia menggantikan kakaknya yaitu Kertawarman yang telah wafat. Yang ke-10 ada Raja Hariwangsawarman, adalah putra dari Raja Sudawarman yang mangkat pada tahun 639 Masehi.
Hariwangsa Warman yaitu atau Dewa Murni dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Tarumanegara yang ke-10 dengan gelar Sri Maharaja Dewa Mutyatma Hariwangsa Warman Dikwijaya Bima Parakrama. Selanjutnya ada Raja Nagajaya Warman. Adalah Raja Kerajaan Tarumanegara yang ke-11 yang dilantik pada tahun 640 sampai 666 Masehi. Nagajaya Warman menduduki tahta Kerajaan Tarumanegara setelah berhasil menggantikan Raja Hariwangsa Warman yang hanya berkuasa selama 1 tahun. Dan yang terakhir adalah Raja Linggawarman. Linggawarman adalah raja terakhir dari Kerajaan Tarumanegara yang memerintah antara 666 sampai 669 Masehi. Masa pemerintahan yang singkat, yakni selama 3 tahun, menandai akhir dari Kerajaan Tarumanegara yang berdiri sejak abad ke-4. Sekian materi yang dapat saya bawakan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Andreon Katili dan saya akan menjelaskan bagaimana kehidupan politik di Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa yang dipengaruhi oleh agama dan kebudayaan Hindu. Letaknya di Jawa Barat dan diperkirakan berdiri kurang lebih abad ke-5 Masehi. Raja yang memerintah pada saat itu adalah Purnawarman. Ia memeluk agama Hindu dan menyembah Dewa Wisnu. Sumber sejarah mengenai Kerajaan Tarumanegara dapat diketahui dari prasasti-prasasti yang ditinggalkannya dan berita-berita Cina. Prasasti yang telah ditemukan sampai saat ini ada 7 buah. Berdasarkan prasasti inilah dapat diketahui bahwa kerajaan ini mendapat pengaruh kuat dari kebudayaan Hindu. Prasasti itu menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Dengan demikian, Kerajaan Tarumanegara seperti halnya Kerajaan Kutai mendapat pengaruh dari kerajaan Hindu yang ada di India Selatan. Prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara berdasarkan tempat penemuannya antara lain sebagai berikut. 1. Prasasti Ciaruteun, Ciampea, ditemukan di tepi sungai Ciaruteun, Bogor, dekat muaranya dengan Cisadane. 2. Prasasti Pasir Jambu, Koleangkak, ditemukan di daerah perkebunan jambu sekitar 30 km sebelah barat Bogor. Ketiga, Prasasti Kebun Kopi. Ini terletak di Kampung Muara Hilir, Cibung Bulang, Bogor. Ditulis dalam bentuk puisi Anustup. 4. Prasasti Pasir Awi dan Prasasti Muara Cianten. Kedua prasasti ini menggunakan aksara yang membentuk ikal yang belum dapat dibaca. Ditemukan di Bogor. 5. Prasasti Tugu. Ditemukan di daerah Tugu, Jakarta. Prasasti ini merupakan prasasti terpanjang dari semua prasasti peninggalan Raja Purnawarman. Prasasti ini berbentuk puisi Anustup. Tulisannya dipahat pada sebuah batu bulat panjang secara melingkar. 6. Prasasti Cidanghiang atau Prasasti Lebak. Ditemukan di Sungai Cidanghiang, Kecamatan Munjul, Lebak, Banten. Sumber lain yang menerangkan tentang Kerajaan Tarumanegara dapat dilihat dari berita Cina berupa catatan perjalanan seorang penjelajah Cina bernama Fa Hien. Pada awal abad ke-5 Masehi, dalam bukunya Fa Kuo Chi, ia membuat catatan bahwa di Yepoti banyak dijumpai orang-orang Brahmana dan mereka yang beragama kotor atau buruk, dan sedikit sekali dijumpai orang yang beragama Buddha. Menurut para ahli, yang dimaksud Yepoti adalah Jawa Dwipa atau Pulau Jawa atau Tarumanegara. Berita Cina lainnya berasal dari catatan dinasti Sui yang menerangkan bahwa telah datang utusan dari Tolomo atau Taruma untuk menghadap kaisar di negeri Cina pada tahun 528, 535, 630 dan 669. Sesudah itu, nama Tolomo tidak terdengar lagi. Baik, itulah materi mengenai kehidupan politik dari Kerajaan Tarumanegara.
Perkenalkan, nama saya Nilunova Widiawati. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kehidupan sosial ekonomi. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Tarumanegara dibedakan atas dua golongan. Pertama, golongan masyarakat yang berbudaya dan berlatar belakang agama Hindu. Kedua, golongan masyarakat yang beragama asli. Kehidupan ekonomi di Tarumanegara diduga menitik beratkan pada pelayaran, perdagangan, dan pertanian. Bukti adanya kehidupan pelayanan, misalnya adanya pengiriman utusan Tarumanegara ke Tiongkok, pembangunan saluran air atau kanal, Gomatik dan Candrabaga juga menunjukkan bahwa masyarakat Tarumanegara melakukan kegiatan praktis utamanya bersawah. Kehidupan sosial yang dimana terjadi pada masa Kerajaan Tarumanegara adalah terbentuk dengan cara yang sangatlah rapi, dan hal ini akan dapat terlihat sebagai sebuah bentuk dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Materi terakhir dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Koma Santiari. Jadi di sini saya akan melanjutkan materinya mengenai kehidupan budaya. Bagaimana sih kehidupan budaya di Kerajaan Tarumanegara? Kehidupan budaya Kerajaan Tarumanegara sudah dipengaruhi kebudayaan Hindu-Buddha, melakukan kegiatan pertanian dan perdagangan, dan membangun teknologi pengairan untuk pertanian dan banjir. Dilihat dari teknik dan cara penulisan huruf-huruf pada prasasti-prasasti yang ditemukan sebagai bukti keberadaan Kerajaan Tarumanegara, dapat diketahui bahwa kehidupan kerajaan masyarakat pada masa itu sudah tinggi. Baik, selanjutnya, di Kerajaan Tarumanegara bukan kehidupan budaya saja yang ada, tapi juga ada kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Tarumanegara tercermin begitu tentram, damai, serta teratur. Toleransi dan kasih sayang antar sesama rakyat juga begitu kental. Sang raja begitu memikirkan tentang kesejahteraan rakyatnya, sehingga terus membuat inovasi terbaik untuk diwariskannya. Selanjutnya itu ada kemunduran Kerajaan Tarumanegara. Dengan demikian, kemunduran Kerajaan Tarumanegara disebabkan oleh faktor serangan dari kerajaan lain, mengalihkan kekuasaan dan kekosongan kepemimpinan. Dalam naskah Wangsakerta, Linggawarman adalah raja terakhir Tarumanegara. Pada tahun 696, Linggawarman digantikan menantunya, Tarusbawa. Linggawarman mempunyai dua orang putri, yang sulung bernama Manasih menjadi istri Tarusbawa, dan yang kedua bernama Soba Kancana menjadi istri Dapunta yang Sri Janasa, pendiri kerajaan Sriwijaya. Tarusbawa yang berasal dari kerajaan Sunda, Sanbawa, menggantikan mertuanya menjadi penguasa Tarumanegara yang ke-13. Akibat pamor keharuman zaman Purnawarman yang berkedudukan di Purasabha, ibu kota Sundapura, pada tahun 670 Masehi, ia menggantikan nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Walaupun demikian, para ahli sejarahnya juga punya pendapat bahwa Tarumanegara mulai melemah setelah mendapat tekanan dari kerajaan Sriwijaya yang terus melakukan ekspansi pada sekitar abad ke-7 Masehi.